وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أيها الحاضرون المعتكفون بهذا المسجد رحمكم الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Perlu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita semua. Sehingga pada siang hari yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal afiat. Lahir dan batin, zahiran dan batinan. Untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Senantiasa pula kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pahala itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakannya dan dijadikan investasi yang terbaik nanti ketika kita berjumpa kepada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku khotibul Jumat henti-hentinya mengajak dan mewasiatkan diri saya sendiri khususnya dan kepada hadirin umumnya agar marilah kita bersama-sama memperhatikan apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lihatlah apa yang akan terjadi di esok hari tidak ada yang tahu. Maka sebaik-baik perjalanan di dalam dunia ini dan membawa bekal yang terbaik tidak lain dan tidak bukan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin menjalankan semua perintah dari Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, baik itu melalui Al-Qur'an ataupun yang telah disampaikan oleh lisan yang mulia baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari ketika khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat, yang di dalam khutbah tersebut beliau mengatakan, menceritakan dan menggambarkan isi bagaimana nanti perjalanan manusia nanti di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang akan tergelincir kata Nabi. Banyak sekali orang-orang yang akan terjerumus kata Nabi. Banyak sekali orang-orang yang akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memiliki satu perkara yang tidak bisa mereka jalani saat mereka hidup di dunia, tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak dan penerus kita yang nanti akan berada mereka dalam nanti di akhir zaman ibadah. Saat ini sudah kita berada di dalam keadaan yang dimana di situ kita dipertontonkan dengan sesuatu yang apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada di akhir zaman di mana orang tua yang sudah tidak perhatian lagi terhadap anak perempuannya. Kita dipertontonkan dengan orang-orang tua yang tidak perhatian lagi dengan sekolah tentang urusan agama anak. Saat ini sudah kita lihat beberapa banyak orang tua yang sudah memikirkan bagaimana masa depan anaknya dalam urusan dunia ini. Tapi ketahuilah kepada Allah, dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali Muhammad ibnu Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan nanti kelak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nanti kelak di akhirat, di mana manusia sudah menjalani semua perjalanan akhiratnya, di mana manusia telah dihitung amal pahala baik dan buruknya, di mana manusia telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan dosanya, di mana manusia telah dipertontonkan aib-aib mereka saat mereka hidup di dunia. Namun ada yang syaqiyun, ada yang sa'id kata Nabi. Ada orang-orang yang akan terjerumus dalam keadaan kesengsaraan dan mereka akan ada juga dalam keadaan kebahagiaan. Maka beruntung orang-orang yang bahagia dengan amal pahala mereka saat mereka hidup di dunia, dengan berusaha mengamalkan amal soleh dengan keadaan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan merugilah bagi mereka yang telah menghabiskan nyawa dan usia mereka hanya
hanya semata-mata karena kelalaian terhadap dunia yang saat ini sudah mereka lakukan atau saat ini sudah mereka miliki. Namun ibadah orang-orang yang bahagia saja saat itu belum tentu bisa dikategorikan aman, kata Nabi. Orang-orang yang bahagia saja saat itu sudah melihat amal dan pahala mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu nyaman, kata Nabi. Berapa banyak orang-orang yang bahagia saat itu, kata Nabi, digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang syaqi, menjadi orang-orang yang tidak menjadi bahagia, menjadi orang-orang yang sengsara. Bahkan mereka memiliki amal, saat itu mereka mengatakan, ya Rabb, inna na'malu amalan katsira, kami sudah beramal dengan amal yang banyak, wa kaifa la najidu fiha, bagaimana saat ini kami tidak mendapati amalan tersebut di hadapan ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka lihatlah, kata Allah, berapa banyak anak-anak keturunan kalian yang saat mereka hidup di dunia tidak pernah tersentuh dengan urusan bagaimana kalian mengenalkan mereka kepada kata Allah. Bi'izzati wa jalali, bagaimana dengan kemuliaan dan keagungan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kalian tidak pernah menanamkan rasa takut mereka kepada kata Allah. Kalian asyik untuk beribadah, kalian asyik untuk melakukan amal-amal yang soleh, kalian asyik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, namun kalian lupakan satu perkara, tanggung jawab dunia akhirat, amanah yang paling luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita saat ini. Sudah berapa banyak anak-anak kita yang tersentuh dengan narkoba, ibadah Allah? Sudah berapa banyak tetangga-tetangga kita yang sudah tidak perhatian terhadap aurat mereka? Sudah berapa banyak orang-orang yang saat ini sudah kita bisa lihat kasus-kasus mereka, perjalanan-perjalanan mereka, yang saat ini mungkin beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa minggu yang lalu kita dipertontonkan dengan berita di media dan televisi yang luar biasa, yang saat itu kita dipertontonkan dengan krisis akhlak yang telah dikatakan olehnya baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada amalan yang terbaik saat manusia di tengah-tengah kerusakan. Tidak ada amalan yang terbaik di saat manusia saat ini sudah dalam keadaan goncang, saat itu manusia sudah dalam keadaan seakan bengis dan seakan-akan dalam keadaan syaitan dan iblis dalam kehidupan mereka, kecuali khuluqan hasanah, yaitu akhlak yang baik. Kita dipertontonkan dengan sesuatu akhlak yang tidak baik, ibadah Allah. Kenapa? Karena orang tua. Karena yang merasa memiliki anak hanya selalu memikirkan bagaimana anak mereka sekolah, bagaimana anak mereka melanjutkan sekolah tinggi mereka, bagaimana anak mereka akan mendapatkan pekerjaan yang mereka akan mendapatkan gaji dan uang yang saat mereka hidup di dunia. Bahkan ibadah Allah, berapa banyak orang tua seperti kita laki-laki saat ini hanya menakutkan dengan hal kematian. Dia takut kalau dia mati anaknya belum memiliki rumah. Dia takut dia mati belum memiliki investasi dunia untuk anak-anak mereka. Dia takut dia mati dia lupa meninggalkan bahwa bagaimana nanti istri-istri mereka akan mendidik anak-anaknya. Ibadah Allah, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin telah tiba. Allahu a'lam bishawab. Apa yang telah dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam akan mungkin menjadi gambaran untuk kita bersama. Saya di alaikum zamanun, kata Nabi, akan datang satu waktu dan satu masa, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, salatiruhum kal asad, penguasa mereka layaknya seperti singa yang tidak akan pernah kenyang daripada rasa lapar. Wuzara'uhum kadhibi, dan orang-orang yang menjadi hakim saat itu, orang-orang yang jadi penguasa saat itu, layaknya seperti gonggong serigala yang tidak bisa melihat mangsanya terlena. Wa qudatuhum kal kilab, berapa banyak orang-orang yang bisa menghukumi dengan penjabatan-jabatan mereka. Mereka menghukumi seperti layaknya menjilat, ya seperti anjing yang sedang menjilat majikannya, ibadah Allah. Wan nasu bainahum kayhaina idin kal aghnam, dan manusia saat itu yang berada di antara singa, antara serigala, antara anjing-anjing yang selalu menggonggong, dan aghnam, seperti kambing-kambing yang tidak ada daya dan upaya. Wakaifa ya'ishul aghnam bainal asadi kadhibi wal kilab, dan bagaimana kambing-kambing itu, kata Nabi, akan hidup sementara di antara mereka banyak sekali singa yang selalu lapar, banyak sekali serigala yang senantiasa memangsa, banyak sekali anjing-anjing yang senantiasa menggonggong. Hari ini datang masa itu, ibadah Allah. Hari ini sudah kita dipertontonkan dengan berita-berita yang seperti itu, ibadah Allah.
di mana saat ini keadilan sudah kita tidak dapatkan iman Allah. Berapa banyak